Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan video ini dengan baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Juniyati Abasra dengan NIM 2514515. Saya Dwi Meka Faradila dengan NIM 2514504. Saya Rahmadina Andi dengan NIM 2514505. Pada video kali ini kami akan membahas materi muhasabah Al-Quran, yaitu ilmu yang mengkaji hubungan dan keterkaitan antara ayat, surah maupun tema-tema dalam Al-Quran. Video ini dibuat sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran. Selain itu, video ini juga bertujuan untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya munasabah dalam memahami kandungan Al-Quran secara lebih utuh dan mendalam. Demikian pengantar dari kami. Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan kedudukan munasabah dalam Al-Quran. Pengertian munasabah berasal dari bahasa Arab nasaba yunasibu munasabatan, yang berarti kesesuaian, keterkaitan, atau hubungan antara satu hal dengan hal lain. Dalam Al-Quran, munasabah adalah hubungan yang erat dan serasi antara ayat dengan ayat atau surah dengan surah. Secara istilah, munasabah merupakan ilmu yang membahas tentang keterkaitan dan keserasian susunan Al-Quran, sehingga terlihat bahwa setiap ayat dan surah saling berhubungan dan melengkapi. Menurut Manan Khalil Al-Qatan, munasabah menjelaskan tentang hikmah di balik urutan ayat dan surah serta hubungan yang kuat di antara bagian-bagian Al-Quran. Sedangkan menurut Jalaluddin As-Suyuti, munasabah membantu memahami keindahan susunan Al-Quran karena setiap bagiannya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Kesimpulannya, munasabah adalah ilmu yang mempelajari hubungan, keterkaitan, dan keserasian antara ayat dengan ayat maupun surah dengan surah dalam Al-Quran, sehingga menunjukkan bahwa susunan Al-Quran saling berhubungan, tidak berdiri sendiri, dan memiliki hikmah dalam urutannya. Dan kedudukan munasabah. Munasabah dalam Ulumul Quran sangat penting, yaitu sebagai ilmu bantu untuk menganalisis hubungan antara satu bagian Al-Quran dengan bagian lainnya. Ilmu ini menunjukkan bahwa ayat dan surah dalam Al-Quran saling berkaitan dan tersusun secara rapi, meskipun tidak diturunkan secara berurutan. Jelaskan tentang macam-macam munasabah dan bentuk-bentuk munasabah. Langsung saja kita masuk ke macam-macam munasabah. Yang pertama yaitu munasabah yang nyata atau al-munasabah az-zahirah, yaitu hubungan antara ayat yang terlihat jelas dan mudah dipahami. Contohnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 3 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pada ayat 2 disebutkan bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian ayat 3 menjelaskan siapa yang dimaksud orang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, mendirikan sholat, dan berinfak. Yang kedua adalah munasabah yang tidak jelas atau al-munasabah al-khafiyah, yaitu hubungan antara ayat yang memerlukan pemahaman dan analisis lebih mendalam. Contohnya pada Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20 yang berbunyi Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nasibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, ayat-ayat tersebut membahas unta, langit, gunung, dan bumi. Sekilas tampak tidak berhubungan, tetapi sebenarnya semuanya menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat direnungkan manusia.
Selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk munasabah dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu hubungan antara surah. Contohnya pada Quran surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Al-Fatihah berisi doa memohon petunjuk ke jalan yang lurus, sedangkan Al-Baqarah menjelaskan bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang kedua adalah hubungan nama surah dengan isinya. Contohnya pada surah An-Nisa. Seperti yang kita ketahui, An-Nisa kan artinya wanita atau perempuan. Kenapa dinamakan An-Nisa? Karena banyak membahas hukum yang berkaitan dengan perempuan, seperti pernikahan, warisan, dan hak-hak perempuan. Selanjutnya yang ketiga yaitu hubungan awal dan akhir surah. Contohnya pada Quran surah Al-Hasyr ayat 1 dan ayat 24 yang berbunyi Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Nah, kedua ayat tersebut sama-sama menjelaskan bahwasanya seluruh makhluk di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan kesatuan tema dari awal hingga akhir surah. Yang keempat adalah hubungan ayat dengan ayat berikutnya. Contohnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3 yaitu Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat 2 menyebutkan orang bertakwa, sedangkan ayat 3 menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa tersebut. Selanjutnya yang kelima adalah hubungan penutup surah dengan awal surah berikutnya. Contohnya pada akhir surah Al-Waqi'ah ayat 96 yang berbunyi Fasabbih bismi rabbikal azim. Dan awal surah Al-Hadid ayat 1 yaitu Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Al-Waqi'ah memerintahkan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Hadid menjelaskan bahwasanya seluruh makhluk di langit dan di bumi telah bertasbih kepadanya. Yang terakhir yaitu yang keenam adalah hubungan penutup ayat dengan isi ayat. Contohnya pada Quran surah Al-Maidah ayat 38 yaitu وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Pada akhir ayat disebut bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Penutup ini menegaskan bahwa hukum yang ditetapkan Allah berdasarkan pada kekuasaan dan hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di sini saya akan membahas keterkaitan munasabah Al-Quran dengan kehidupan kontemporer. Munasabah membantu kita memahami Al-Quran secara utuh, tidak hanya membaca satu ayat secara terpisah. Hal ini sangat relevan dengan kehidupan modern karena banyak persoalan saat ini membutuhkan pemahaman yang menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun relevansinya yaitu yang pertama, mencegah penyalahgunaan ayat di media sosial. Saat ini banyak potongan ayat Al-Quran yang disebarkan di media sosial tanpa melihat konteks ayat sebelum dan sesudahnya. Dengan memahami munasabah, seorang dapat mengetahui hubungan antar ayat sehingga terhindar dari penafsiran yang keliru atau ekstrim. Contohnya, ayat tentang jihad sering disalahpahami jika dipisahkan dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang tujuan, syarat, dan etika jihad. Relevansi yang kedua yaitu menumbuhkan sikap kritis terhadap informasi. Di era digital, masyarakat dibanjiri informasi yang sering dipotong-potong. Munasabah mengajarkan pentingnya melihat suatu persoalan secara menyeluruh sebelum mengambil kesimpulan. Nilai ini sangat relevan dengan menghadapi hoaks dan disinformasi. Relevansi yang ketiga yaitu mendorong moderasi beragama. Pemahaman munasabah membantu umat Islam memahami bahwa ayat-ayat Al-Quran saling melengkapi. Dengan demikian, seorang tidak hanya berpegang pada ayat yang mendukung pendapatnya saja, tetapi juga melihat ayat lain yang berkaitan sehingga tercipta sikap yang saling moderat dan toleran. Adapun relevansi yang terakhir yaitu menunjukkan keteraturan dan keindahan Al-Quran. Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan modern, kajian munasabah menunjukkan bahwa susunan Al-Quran memiliki hubungan yang sistematis maupun harmonis.
Hal ini menjadi bukti keistimewaan bahwa Al-Quran tetap relevan Hal ini menjadi bukti keistimewaan bahwa Al-Quran tetap relevan sepanjang zaman. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.